Katakan salam. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik kita mau memulai ibadah kita, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang malam, hari hingga pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah dan penyertaan. Kami tidak mempunyai kekuatan apapun Tuhan kalau bukan karena Engkau, kalau bukan karena anugerah-Mu lah yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ampunilah kami jika didapatkan kami berdosa bersalah pada saat ini ya Tuhan. Baik melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami ya Bapa. Biarlah Engkau kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Agar kami Tuhan, semua yang melayani, bahkan semua kami sedang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Bapa, mengalami Tuhan, mengalami mujizat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang datang dengan segala sakit penyakit diberikan kesembuhan. Yang datang dengan permasalahan berbagi hidup, masalah yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, kami yang melayani, bahkan seluruh sedang jemaat-Mu yang hadir dengan urapan dari kuasa-Mu, dari Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam
Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya Engkaulah yang mengasihi kami ya Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang layak disembah oleh setiap suku bangsa. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih kami pada saat ini Tuhan ingin menaikkan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami menaikkan doa kami kepada-Mu ya Tuhan, dengan mengampuni atas dosa dan salah yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dengan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan kami menaikkan doa kami untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Banyak memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, mata-Mu tertuju dan penuh kasih dan sayang kepada bangsa kami Indonesia Tuhan. Urapi dan rawatlah kami bangsa kami Indonesia Tuhan. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami Tuhan Prabowo Tuhan Yesus Prabantunya Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan daripada-Mu untuk memerintah bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan mereka perintah yang takut kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pada saat itu Tuhan kami menolak segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin memecah persatuan dan bangsa kami Indonesia kesatuan Tuhan. Kami keterlambatan hancurkan kuasa-kuasa jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa senantiasa membungkus bangsa kami Indonesia Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan bangsa ini ya Bapa.
Tuhan. Berikanlah damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu senantiasa melingkupi mereka dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Harga seluruh tua ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Berikanlah kami Tuhan persatuan kesatuan kasih-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan. Yang sedang sakit Mu sembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat Tuhan melepaskan kami Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Bapa. Memberkati segala pekerjaan pendidikan anak-anak kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan segala kebutuhan yang ada di sini jemaat yang ada di GBI Harga seluruh tua ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat GBI Harga yang ada di samping tanggung Tuhan. Kami serahkan GBI Harga samping tanggung ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah jiwa-jiwa bertambah di samping tanggung, kemuliaan bagi nama-Mu. Dia ada di GBI Harga samping tanggung dalam nama Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Teddy bersama Ibu dan serta anak-anaknya Tuhan. Berkati senantiasa pelayanan mereka Tuhan. Berkati mereka dan kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, kemajuan dan kekuatan-kekuatan daripada-Mu untuk membawa GBI Harga seluruh tua yang dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bersama dengan kami Tuhan Yesus untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati senantiasa hidup kita kudus mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati pendidikan dan pekerjaan anak mereka dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kasih setia-Mu senantiasa melingkupi Bapak Gembala kami dan ibu dan anak-anak dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan yang ada di GBI Harga seluruh tua ya Tuhan. Baik dalam doa Tuhan, doa kabupaten dan sekolah minggu Tuhan. Kami serahkan pelayanan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Lingkupi pelayanan yang penuh sukacita dan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih pada hamba-hamba-Mu yang berada di gereja di GBI Harga tua ya Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu senantiasa melingkupi kami Tuhan. Kami bukan melayani diri kami, tapi melayani Engkau karena Engkau adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau melayani kami sebagai hamba-Mu dapat melayani Engkau ya Tuhan dalam nama Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa berkerinduan kami Tuhan Yesus buat tanah untuk GBI Harga seluruh tua ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan Yesus kuasa-Mu senantiasa tepat pada waktunya memberikan lahan yang tepat Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan juga kami Tuhan dananya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak mustahil bagi Engkau karena Engkau Allah yang hidup bagi gereja GBI Harga seluruh tua ya Bapa. Ada gereja GBI seluruh tua yang adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang ada di kota Palangkaraya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tambah-tambahkanlah jiwa bagi kami di GBI Harga seluruh tua yang itu ya Bapa. Kami serahkan GBI Harga sedalam tangan GBI Harga seluruh tua yang di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup bagi kami dan Engkau memberikan kemenangan bagi kami di gereja GBI Harga seluruh tua ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan doa kami Tuhan Yesus seperti yang Engkau ajarkan beribu-ribu tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudaraku. Berikan kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita angkat pujian sukacita kita. Anggur baru terjun. Tuhan yang ajaib.
Hari
menyertai kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, dan anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kami mau Tuhan datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau meninggikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat ibadah sekolah minggu anak-anak kami terkasih di tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati dan mengurapi mereka. Biarlah kasih anugerah-Mu berlimpah di sini mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat anak-anak kami ini, lewat pengajaran mereka. Biarlah Tuhan Yesus mulai dari kanak-kanak ini, mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mereka boleh mengerti dan memahami bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, satu-satunya yang patut disembah, dipuji dan dimuliakan. Biarlah mereka dibekali dengan kebenaran firman-Mu untuk masa depan mereka menjadi kuat dan tangguh, untuk mereka menjadi pahlawan-pahlawan rohani kami di kemudian hari, memenangkan jiwa-jiwa juga Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami ini dari mulai kanak-kanak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami bawa anak-anak ini di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi mereka, penuhi mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Bukakan mereka, memberikan mereka kepintaran, kebijakan, kecerdikan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak mereka yang memberikan pengajaran bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga yang melengkapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka juga dapat memberikan pengajaran yang tepat dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memagari, melindungi mereka di dalam pengajaran mereka. Dijauhkan dari segala godaan, kuasa-kuasa, roh-roh kekebalan, ilmu setan penggara yang mencuri damai sejahtera mereka. Tidak kami izinkan. Kami bersepakat mengikat, menolak, mematakan, menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan
urapiku dengan minyakku. Mari katakan sekali lagi dengan iman, katakan penuhiku. Bapa, dalam nama Yesus, setiap melihat setiap pribadi kami rindu, kami haus akan Engkau. Urapiku dengan minyakku. Mari buka hatimu. Biarlah Roh Kudus menjamah seluruh kehidupanmu. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu untuk kembali. Mari jamah setiap pribadi kami. Kami percaya saat kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup kami memiliki roh yang menyala-nyala. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jamah setiap pribadi kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari berfirman bagi kami. Nyatakan isi hati kami. Kami percaya hadirannya cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari berfirman. Kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat, iblis, setan, roh teritorial, penguasa-penguasa udara, roh jahat yang mencoba menghalangi kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersatu hati kami mengikat, tolong katakan hancurkan setiap kuasanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa sejauh suara ini dapat didengar. Urapan Tuhan bekerja, berjalan. Baik semua kami yang ada dalam ruangan ini, belakang tetangga, kanan kiri semua Tuhan dijawab dan dilawat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah
hari di mana kita memperingati 2000 tahun yang lalu sudah terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah awal mula gereja bergerak. Sampai kita ada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua karena kegerakan Roh Kudus yang tanpa henti bergerak memenuhi semua hamba-hamba Tuhan. Dan tidak ada satupun yang gentar, meskipun dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil banyak sekali tantangan yang sedang dihadapi. Bahkan banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang harus dibunuh karena iman mereka, harus dibunuh, harus ditangkap dan memberitakan kebenaran. Tetapi itu tidak akan pernah berhenti sampai kepada kita hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pantekosta adalah hari di mana hari ke-50 bangsa Israel. Mereka pada saat mereka merayakan Paskah yang hari ke-50 namanya Pentakosta. Nah, jadi sebelum Tuhan kita Yesus Kristus Roh Kudus dicurahkan, sebetulnya bangsa Israel sudah merayakan yang namanya Pentakosta, tapi dengan arti yang berbeda. Tapi kita hari ini bahwa kita merayakan Pentakosta, hari yang ke-50 itu adalah di mana apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roh-Nya yang dicurahkan supaya menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Roh Kudus dicurahkan adalah untuk menyertai saudara dan saya selama-lamanya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Jadi oleh sebab itu dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia berfirman demikian adalah maksudnya bahwa dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan muridnya begitu saja, tetapi dia memberikan penolong yang namanya Roh Kudus. Amin. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia ada dalam kehidupan kita nanti dalam bersama. Mari kita buka Bapak Ibu sekalian Alkitab kita yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kalau sudah ketemu bersama kita akan bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita baca 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saya berikan judul hari ini, hari yang spesial ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam khotbah saya, dipenuhi Roh Kudus. Filled with the Holy Spirit. Nah, itu bahasa Indonesia-nya dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mewujudkan keselamatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menyatakan dirinya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, melalui untuk keselamatan kita, Allah menyatakan dirinya dengan 3 pribadi. Allah sebagai pencipta, lalu anaknya sebagai penebus kita. Dia datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya, lalu dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Nah saya renungkan Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur punya Allah yang tidak meninggalkan kita sendiri. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang tidak meninggalkan kita sendiri. Dia yang berkata bahwa aku adalah Allah Immanuel. Dia nyatakan bahwa dia adalah Allah pencipta, lalu dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Lalu setelah dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Ini luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Amin. Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia yang ada bersama-sama dan menyertai kita. Bukan hanya itu, dia tinggal dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hati kita. Dia bukan Allah yang di luar sana. Dia Allah adalah Allah yang
berperang bersama dengan kita, melangkah bersama dengan kita, mengalami kemenangan bersama dengan kita. Dia bukan Allah yang sedang menonton. Dia bukan Allah yang sedang melihat menanti kita di ujung jalan sana, apakah anakku menang atau tidak, bukan. Tapi dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada pada step-step langkah hidup kita. Dalam pergumulan kita, dalam persoalan hidup kita, dalam keluarga, rumah tangga kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan tujuan dia adalah memberikan kita kekuatan, menghibur, menolong kita supaya kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itulah Roh Kudus. Kita bersyukur. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu saudara sekalian, dia adalah bukan berarti pribadi yang lebih rendah. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah setara. Artinya setara itu sama. Sama. Dia punya kekuasaan yang sama, dari kekekalan kepada kekekalan, kemuliaan yang sama. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, dia adalah Allah yang memiliki kuasa, kemuliaan dan kekekalan yang sama. Roh Kudus bukan saja kekuatan atau hembusan api, lidah-lidah api, bukan. Dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia bisa dilukakan. Ya. Artinya dia adalah satu pribadi. Bapak Ibu sudah terima dalam Tuhan kita, dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu ada Bapak Ibu sejak penciptaan. Kita gali dulu. Dalam Kejadian 1 ayat 2 bilang begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus itu sudah ada sejak penciptaan. Jadi kalau kita pikir Roh Kudus itu adalah pribadi yang lebih rendah dari anak atau lebih rendah dari Bapa, tidak. Roh Kudus itu ada sejak penciptaan. Bahkan juga dalam Matius 28:19 bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ ada penghubung kata dan, bukan atau. Dan artinya setara. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah setara. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, setara. Nah, oleh sebab itu pada saat ada satu kejadian di kitab Kisah Para Rasul, kalau Bapak Ibu ingat tentang Ananias dan Safira, Bapak Ibu yang mereka menjual hasil tanah, lalu mereka mendustai Roh Kudus, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Artinya pribadi Roh Kudus sama dengan pribadi Allah. Jadi kalau ada di luar sana ada yang membedakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi tertunggal yang paling rendah, jangan. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah setara. 3 pribadi, satu hakikat. Pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi, tapi hakikatnya adalah Allah. Dia adalah Allah. Amin. Jadi saat dia mendustai Roh Kudus, dia sedang mendustai Allah. Artinya bahwa Allah dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat, yaitu Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, rencana penyelamatan itu tidak akan pernah menjadi berhenti. Visi Tuhan, apa yang Tuhan rindukan pada saat dia mengajarkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, pada saat dia naik ke surga, itu tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu murid-murid yang sudah dipersiapkan, murid-murid yang sudah melihat mujizat, murid-murid yang sudah melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya, mereka akan lakukan itu nanti. Tetapi mereka tidak akan bisa melakukan itu tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu sekalian
dia ada hadir untuk tinggal dalam hidup kita. Pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, lalu Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Nah, dia ada bersama-sama dengan kita dan dia menyertai kita. Sekali lagi, Allah itu bukan Allah yang sedang menonton apa yang kita lakukan, bukan. Atau dia sedang di surga hanya menanti begitu saja apa yang terjadi dengan anakku ini, tidak. Oleh sebab itu dia mengutus Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya dia menyertai kita. Artinya bahwa dia ada dalam setiap lini kehidupan kita. Dalam keluarga kita dia ada, dalam rumah tangga kita dia ada, dalam usaha kita dia hadir, di tengah bisnis kita dia hadir. Karena dia adalah Allah Immanuel. Amin. Allah yang menyertai saudara dan saya. Allah yang menyertai kita semua. Dia bukan Allah yang sedang menonton apa yang kita kerjakan, tapi dia Allah yang ikut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menantikan. Jadi Allah, kita adalah Allah yang Immanuel, bukan Allah yang hanya menonton, hanya melihat begitu saja. Dan pekerjaan pemberitaan Injil ini tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Sebab itu maka sekalian, semua kita anak-anak Tuhan dalam Matius 28 berkata bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya itu dalam bagian saudara dan saya. Tetapi sebelum kita pergi untuk memberitakan Injil, maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hari ini saya akan ingatkan kita semua bahwa mengapa Roh Kudus harus tinggal dalam dan memenuhi hidup kita orang percaya. Hal yang pertama adalah Roh Kudus memperlengkapi. Jadi Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah memperlengkapi untuk kita pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat kita pergi mau membuat ladang, maka kita harus membawa alat yang menjadi perlengkapan kita. Atau kita sedang pergi menangkap ikan misalnya, kita harus membawa perlengkapan kita. Kita harus bawa pancing, kita harus bawa alat jala, kita harus bawa rengge, kita harus bawa alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah begitu juga Bapak Ibu sampai ke dalam kita memberitakan Injil, sebelum kita pergi kita harus membawa perlengkapan kita. Siapakah perlengkapan kita? Perlengkapan kita adalah Roh Kudus. Artinya kalau kita pergi tanpa perlengkapan, artinya apa yang kita kerjakan itu tidak berhasil, karena kita tidak membawa perlengkapan. Sebab itu dalam pemberitaan Injil, apa perlengkapan kita? Roh Kudus. Amin. Kalau kita memberitakan Injil, jangan berjalan sendiri, jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita terus kita korbankan Roh Kudus ini, supaya dia memberikan kita hikmah kewahyuan, supaya kita terus diperlengkapi untuk pekerjaan itu. Memberitakan Injil ini Bapak Ibu saudara sekalian seperti peperangan, seperti kita sedang merebut jiwa-jiwa itu dari tangan si jahat. Makanya untuk kita merebut jiwa-jiwa itu dari tangan si jahat, kita harus punya perlengkapan. Alkitab mencatat perjuangan kita, Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat ini. Nah, kalau kita tidak punya perlengkapan rohani, maka kita akan dipastikan kalah dalam peperangan ini. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan kita sedang kalau dia tidak mau terima Injil lalu kita tonjok dia, bukan. Kita pukul dia, kita hajar dia, karena dia tidak mau mendengar perkataan kita, bukan. Peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Artinya roh melawan dengan roh. Ada kuasa kegelapan yang mengikat, membelenggu kehidupan manusia itu. Maka bagaimana kita merebut jiwa itu adalah dengan kuasa Roh Kudus.
Kita harus bawa perlengkapan kita supaya kita dapat merebut jiwa-jiwa itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya karena Roh Kudus itu yang memperlengkapi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang memperlengkapi kita untuk kita melayani jiwa-jiwa. Kita tidak mampu dengan kekuatan, tapi dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus, maka kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Kemenangan menjadi bagian kita. Matius 10:16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Bayangkan hidup terancam senantiasa. Sebab itu adalah hati kita hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menjadi perlengkapan dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya ibaratkan seperti firman Tuhan seperti seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan adalah digambarkan seperti seorang prajurit. Dia harus pakai ketopong keselamatan, pedang roh, baju jirah. Kita baca dulu. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita harus memiliki perlengkapan rohani. Amin. Kita harus memiliki perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani itu menjadi bagian kita. Perlengkapan rohani yang ada dalam hidup kita saat Roh Kudus memenuhi kehidupan. Jadi kita tidak mampu berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam melayani Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri untuk memberitakan Injil. Kita tidak mampu untuk bersaksi kepada banyak orang dengan kekuatan Tuhan, tidak mungkin. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Amin. Suatu bangun kehidupan rohani kita. Jangan berjalan sendiri. Makanya ada pujian kata, kita dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa jalan sendiri. Roh Kudus lah yang memperlengkapi kita. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa mengapa Roh Kudus harus tinggal dalam dan memenuhi kehidupan kita? Karena Roh Kudus memperlengkapi kita. Dialah yang memperlengkapi kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa Roh Kudus harus ada dalam hidup kita? Karena Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca pada saat Petrus, ya, Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa ke halaman rumah imam besar. Lalu datanglah seorang berkata kepada Petrus, bukankah kamu bagian dari dia itu? Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Petrus menyangka. Lalu kedua kali datang lagi orang, datang bertanya kepada dia, bukankah kamu bagian dari orang itu? Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Lalu ketiga kalinya datang lagi seorang hamba bertanya kepada dia, bukankah kamu bagian dari orang itu? Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tadinya Petrus yang bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari dia melihat mujizat. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang. Bahkan dia melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menjadikan mata yang buta, bahkan juga membangkitkan orang yang mati.
Tapi pada saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebagai gurunya. Dia mengalami ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Jangan-jangan saya juga ditangkap. Jangan-jangan saya juga diadili seperti Yesus. Dia mengalami ketakutan. Tapi tahukah saudara, pada saat Petrus dipenuhi Roh Kudus, pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan seluruh para murid, saat pada hari Pentakosta itu, mereka menerima Roh Kudus, maka Petrus berdiri dan berbicara dengan berani. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Nah Bapak Ibu sekalian, pada saat Petrus dipenuhi Roh Kudus, yang tadinya dia adalah mengalami ketakutan, yang tadinya dia mengalami ketidakberanian. Kenapa? Takut dia ditangkap. Satu saat dia dipenuhi Roh Kudus, dia bangkit berdiri dan dia berkata, hai semua penduduk Yerusalem. Dia berani bersaksi tentang Yesus. Amin. Saat hatinya, hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tadinya dia mengalami ketakutan, tadinya dia adalah orang yang kalah. Tetapi saat hati dan hidupnya dipenuhi Roh Kudus, Petrus diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak mampu, kita tidak berani tanpa Roh Kudus. Sebab itu biarlah hidup kita, hati kita dipenuhi Roh Kudus. Maka dasar Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan kita, maka kita diberikan keberanian untuk kita berbicara, untuk kita bersaksi, untuk kita menyampaikan kabar baik Injil kepada banyak orang. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Pernah satu kali dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, kami melayani di satu desa. Desa itu punya rumah, ada bilang di sini betang, rumah betang. Ada ibu-ibu yang tinggal di betang. Bapak-bapaknya waktu itu mungkin siang ke ladang. Lalu saya bersama dengan teman-teman waktu penginjilan, kami masuk ke ruang betang itu. Lalu kami injil ibu-ibu yang ada di situ. Kami sampaikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Yesus. Kami berdoa di situ, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di situ kan sarangnya tempat orang-orang itu. Lalu kita tetap berani memberitakan Injil, sampai tentang Injil. Memang bereaksi Bapak Ibu sekalian. Setelah kami memberitakan Injil, kami doakan. Lalu ada orang-orang masyarakat di situ, ada 3 orang penginjil masuk ke tempat ini, dan mereka mau menghancurkan betang kita. Karena kami doa waktu itu memang Bapak Ibu, segala kuasa iblis yang menguasai daerah yang kami tolak patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Jadi mereka pikir, wah, ada anak-anak muda tadi datang ke sini mau menghancurkan betang kita. Itulah setan. Dia kira kita mau hancurkan betang itu. Bukan. Yang kita hancurkan adalah kuasa-kuasa roh-roh jahat, penguasa yang ada di situ. Kenapa kita berani melakukan itu? Karena ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita berani menyampaikan Injil. Amin. Untuk kita berani. Pernah satu kejadian Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah Bapak Ibu dengar kejadian di Tukau dulu. Itu pada saat pelayanan dengan Bapak Kepala Senior, kita melayani di satu daerah hari pada saat itu Natal. Saya diminta Kennedy, kamu layani ada seorang ibu-ibu yang minta dilayani, tetapi dia mau dibakar rumah-rumah yang tempat sesembahan mereka. Lalu ada tempat guci yang harus dihancurkan, karena dari guci itu muncul, kalau malam-malam itu muncul kayak ular. Datanglah kami kan, datanglah saya bersama
waktu itu Pak Pendeta bilang nanya sama saya, ini takutlah kamu? Loh, kenapa harus takut? Kita kan melayani Tuhan. Iya, udah pergi kamu. Pergilah saya sambil perempuan. Lalu kita panggil Bapak itu, Pak, apakah ini memang punya Bapak, milik Bapak, benda ini? Iya, ini punya saya. Apakah memang mau dilepaskan, mau dibuang? Iya, saya mau lepaskan, saya mau buang, ini kepunyaan saya pribadi. Nah, kalau begitu ya udah, kalau memang milik Bapak sendiri, punya Bapak silakan, ayo kita berdoa dan kita musnahkan. Dan kita memang mereka serahkan dan kita musnahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, memang waktu itu ada reaksi dari masyarakat yang luar biasa. Tetapi saya mau bilang bahwa kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Kita akan kecut dan tawar hati tanpa Roh Kudus. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang menolong kita untuk kita berani untuk memberitakan Injil. Yang memberikan kita kekuatan untuk kita berani menyatakan kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangunlah sebuah kehidupan yang terus hati kita terbuka supaya hidup kita terus dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memenuhi hati dan hidup kita, itu yang sekali lagi memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk menceritakan tentang Yesus. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ada mungkin saudara kita, teman kita yang belum mendengar tentang Injil. Mari datang dan bersaksi, berdoa minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku keberanian untuk memberitakan Injil. Tuhan pasti berikan keberanian. Amin. Besok kita minta daripada Tuhan supaya kita berani untuk memberitakan kebenaran, kita berani menceritakan tentang Yesus, kita bersaksi, kita berikan keberanian untuk kita bersaksi tentang Yesus. Kita nggak mampu tanpa Roh Kudus. Seperti Petrus, dia tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus maka selama-lamanya dia akan menjadi orang yang takut kepada orang Yahudi, takut dibunuh, takut dikucilkan. Tetapi luar biasanya, setelah Roh Kudus memenuhi kehidupan Petrus menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Bahkan pada khotbah yang pertama kali ini, setelah dia menerima kuasa Roh Kudus, 3.000 orang bertobat pada hari itu. Amin. Kenapa? Karena dia diberikan keberanian. Pada Roh Kudus memenuhi hati kita diberikan keberanian. Bahkan kalau Bapak Ibu baca sejarah gereja, Petrus pada saat dia ditangkap dan dibawa ke Roma, Bapak Ibu sekalian, maka dia disalibkan dan dia berkata, jangan salib aku seperti Tuhan Yesus, salibkanlah kepala ke bawah, karena aku tidak layak seperti Yesus. Yang disalibkan kepalanya. Artinya bahwa Petrus tidak ada rasa takut lagi. Kenapa dia berani? Karena ada Roh Kudus dalam hatinya, karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengapa Roh Kudus harus ada dalam kehidupan kita, memenuhi kita? Roh Kudus memberikan kuasa dalam memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, kabar baik Injil yang kita beritakan itu tidak sama dengan berita dongeng yang di luar sana. Saat kita memberitakan Injil, maka ada kuasa firman yang sedang bekerja. Ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja saat kita menyampaikan kebenaran Injil. Jadi berbeda saat kita sedang bercerita hal-hal yang dongeng misalnya, beda. Tapi saat kita memperkatakan firman, memberitakan Injil, maka melalui perkataan Injil itu ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja kepada orang-orang yang mendengarkan. Makanya jangan takut memperkatakan firman, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang orang memperkatakan firman secara seperti tidak disengaja dia memperkatakan firman, tetapi bagi kita itu, wah, oh iya ya, menjadi berkah. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka TikTok, dengarlah TikTok yang isinya firman Tuhan. Kadang-kadang ada sepotong sekilas kebenaran, tetapi itu bisa menyentuh hidup kita, bisa menyentuh hati kita. Kenapa? Karena dalam firman itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Maka sukalah untuk mendengar firman, sukalah untuk memperkatakan firman. Pada saat kita memperkatakan kebenaran itu, pada saat kita memperkatakan firman itu,
maka kita pun mendengar dan orang lain juga mendengar. Firman itu bukan hanya meneguhkan orang lain, tapi meneguhkan kita juga. Karena kita juga mencatat firman itu seperti pedang bermata dua. Artinya firman itu saat kita perkatakan, firman itu bagi saya dan bagi orang yang mendengar. Sebab itu perkatakanlah firman, amin. Perkatakanlah kebenaran, perkatakanlah firman Tuhan itu. Karena dalam perkataan firman itu ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Baik itu melalui doa-doa kita. Dalam doa-doa kita juga perkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita perkatakan janji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Ada kuasa. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, Dia menyertai kita dengan kuasa untuk mendoakan orang sakit. Amin. Kalau ada orang sakit Bapak Ibu sekalian dalam kita jumpai dalam pelayanan kita, jangan takut, doakan saja. Jangan berpikir, oh nanti kalau nggak sembuh nggak enak saya. Loh, kok sayanya yang nggak enak? Lakukan saja bagian kita, amin. Kalau ada orang sakit, ya gue harus panggil Pak Pendeta dulu. Nanti buru-buru orangnya nanti pergi, meninggal nggak sempat kita doakan. Doakan dulu, amin. Jangan takut. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Karena dalam perkataan kita, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Amin. Jadi jangan tunggu Pak Pendeta lah. Pas pendetanya lagi sedang melayani yang lain, yang nggak sempat jangan doakan. Begitu. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya kita menerima kuasa itu. Artinya sekarang bahwa kuasa Roh Kudus itu, kuasa itu ada dalam hidup kita. Kadang-kadang orang tidak tahu bahwa dalam perkataannya, dalam hidupnya ada kuasa. Kadang-kadang orang lupa bahwa sebetulnya dalam dirinya itu ada otoritas yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi dia hanya berdiam diri dan menunggu. Sedangkan di dalam dirinya ada otoritas ilahi. Ada kuasa Roh Kudus. Jangan lupakan bahwa di dalam diri kita ada kuasa, amin. Ada kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Kuasa Roh Kudus. Jangan lupakan Bapak Ibu sekalian, dalam diri kita, dalam hidup kita ada kuasa Roh Kudus. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan takut untuk mendoakan orang. Karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Itulah mengapa pada Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus supaya apa? Supaya menyertai kita, supaya tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Sekali lagi, Dia bukan sedang menonton kita, bukan. Dia adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Dia bukan Allah yang menjauh di sana, ya, tapi Dia adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia menjadi penolong, Dia penghibur, ya, Dia memberikan kekuatan yang baru. Dia sebagai penasehat yang ajaib. Dia menasehatnya dari dalam hati kita. Dia tinggal dalam hati kita. Amin. Dia tinggal dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus yang dahsyat. Itulah Roh Allah yang luar biasa tinggal dalam hidup kita. Tapi kita juga mesti harus menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Seperti ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita diundang di suatu pesta misalnya, makanan yang enak tersedia, babi panggang, ayam panggang, sate bakar misalnya. Semua yang enak-enak, tetapi disajikan di piring yang kotor, kita nggak mau kita makannya. Jadi piring ini berbicara tentang hidup kita. Kita
kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, supaya kita tidak menolak Roh Kudus, supaya kita menjaga kehidupan kita tetap kudus layak di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin tinggal dalam hati kita, mungkin kebencian, kemarahan, cepat lepaskan, cepat kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kekudusan itu melingkupi kehidupan kita, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, dan dia tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Jadi biarlah setiap kita di hari Pentakosta ini, Bapak Ibu saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia bukan Allah yang jauh tinggal di sana, tetapi Dia menyertai kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu saat kita duduk dan berdiri, kelemahan-kelemahan kita pun Dia mengetahuinya. Oleh sebab itu Dia mampu menolong kita karena Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
berkuasa, Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami buka hati kami ya Tuhan. Mari penuhi setiap pribadi kami dengan Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Oh, dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan api yang baru itu Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Roh yang kudus itu yang memperlengkapi kami untuk melayani Engkau. Roh yang kudus itu yang memperlengkapi kami untuk memberitakan Injil. Roh yang kudus itu memberikan kami keberanian untuk kami memberitakan Injil. Bahkan Roh yang kudus itu memberikan kami kuasa untuk memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jamah lawat dan penuhi setiap jemaat-Mu pada seluruh tuayan ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Pakai kami semua Tuhan, penuhi kami semua, untuk kami boleh bersaksi, untuk kami boleh menyatakan kuasa dan kemuliaan, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Engkau melalui pemberitaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapak Simpson, doa kita dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami. Kami boleh punya kerinduan harapan kami ya Tuhan, boleh ada di tempat ini. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan tidak semua orang yang memiliki kerinduan harapan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami membawa segenap hidup kami, keadaan, keberadaan kami, bahkan kerinduan harapan kami sebagai persembahan yang sejati. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami nyerahkan, kami rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan, segala berkat-Mu ya Tuhan, memang tidak sebanding dengan kasih-Mu, tetapi kami mempunyai kerinduan harapan untuk mengasihi, untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi dengan sukacita. Bahkan sedikit banyak Tuhan, semua memberkatinya. Melihat hati kami yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ya Tuhan.
biar berguna bagi pekerjaanmu di tempat ini maupun di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Memperluaskan pekerjaanmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sementara kantor kolektor dilebarkan, kita angkat pujian kita. Aku diberkati. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Luar biasa firman Tuhan bagi kita dengan tema Filled with Holy Spirit. Bahasa dari Kacung. Kita diberkati dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, Bapak Gembala dan Ibu Gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya dan selamat menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita hari ini. Berita Jumat bagi kita untuk 1 minggu ke depan. Jadwal kegiatan gereja Barigas Lumbung Tuaya hari Selasa Menara Doa jam 14 atau jam 2 sampai selesai. Hari Rabu doa puasa jam 18 atau jam 6 sampai selesai. Tadi hari Selasanya di rumah Bapak Simpson ya.
jam 2 sampai selesai. Kemudian di hari Rabu doa puasa jam 18 atau jam 6 di rumah Bapak Gembala. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 4 atau jam 16 sampai selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu yang akan dibawakan. Kemudian pokok doa kita Barigas Lumbung Tuayan. Yang pertama, kita doakan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa istimewa, jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kita bawa dalam doa agar mereka juga tergabung dalam kerajaan Allah bersama dengan kita. Amin. Kemudian kita doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan, yaitu kita doakan Bapak Gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Kita saling mendoakan agar kita diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, dan ikatan tali kasih yang daripada Tuhan mengikat kita, sehingga tetap terjalin hubungan komunikasi yang harmonis. Amin. Kemudian kita doakan untuk tanah dan gedung gereja kita. Ini menjadi pokok doa kita agar supaya Tuhan kita minta dipercepat. Amin. Dipercepat berkatnya, dipercepat juga tempat ibadah kita. Amin. Agar supaya kita punya legalitas yang mumpuni lah. Artinya tiada mustahil bagi Tuhan kalau kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Dan kita berharap melalui pekerjaan kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan kemudian yang keempat, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, kita saling mendoakan tiap-tiap keluarga di rumah. Kita doakan saudara-saudara kita sejamaat di Barigas. Amin. Di Barigas Lumbung Tuayan. Kemudian pengeluaran dan pemasukan gereja. Yang pertama, pengeluaran kas gereja untuk token listrik dan untuk beli amplop perpuluhan. Kemudian perpuluhan Minggu tanggal 17 Mei 2026 diterima dari keluarga Pak Komantaro. Yang kedua dari saudara Yeskiel di Peru. Kemudian pemasukan untuk dana kas pembangunan dari Ibu Simpe Henitue sebesar 500.000. Terima kasih yang telah memberikan berkatnya untuk dana kas pembangunan gereja. Luar biasa, Tuhan memberkati. Kemudian janji iman untuk kegiatan catering yang akan kita laksanakan tanggal 25-26 Juli 2026 yang akan kita lakukan atau kita laksanakan di Agro Manasa Tangkiling. Nah, ini diharapkan bagi kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diminta untuk bisa memulai per satu paket 100.000. Per satu paket 100.000. Artinya kalau kita mau ikut, mau enggak, kalau bisa enggak ikut pun dapat memberi juga, meringankan biaya kita. Amin. Di situ kita akan adakan doa ya, menjalin hubungan kedekatan sesama kita jemaat Ibu Barigas. Kemudian kita saling sharing, kemudian sambil ngopi-ngopi, sambil bertukar pengalaman lah. Artinya kita saling menguatkan. Bila ada sesuatu yang mengganjal di dalam hidup kita, kita boleh coba sama Bapak Gembala atau dengan Ibu Gembala, yang Ibu. Jadi di situ kita saling menguatkan satu sama lain, menumbuhkan iman dan percaya kita, menguatkan kita
untuk di dalam Tuhan. Amin. Itu manfaat daripada gathering. Kemudian kolekte ibadah raya pada tanggal 17 Mei 2026 Minggu. Kantong kolekte pertama diterima 115. Kantong kolekte 2 untuk kas Natal 50.000. Kemudian kolekte 2 puasa di tempat Bapak Gembala Rabu tanggal 20 Mei 2026 kas rumah tangga 67.000. Kolekte persekutuan doa tempat Indus Sondang Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sebesar 78.000. Demikianlah berita jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita bangun sebuah kehidupan doa terus dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita doakan anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, gereja di mana kita melayani. Ya, semua kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan setelah ibadah ini selesai, jangan pulang dulu. Nah, ibu-ibu sudah menyiapkan nih apa yang bisa kita nikmati nanti. Jangan pulang dulu ya, puji Tuhan. Jangan pulang dulu. Kita sama-sama menikmati kasih Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, amin, dalam hidup kita, dan kita dengan berani untuk memberitakan Injil. Dan sekali lagi, ya tetap bangun kehidupan doa, persekutuan dengan Tuhan, baca firman, ya, bangun kehidupan doa pujian penyembahan di rumah kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak kita. Ya Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama memuji menyembah Kau, bahkan belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan hari ini. Dan semua kami sudah dipenuhi Roh Kudus untuk kami pergi memberitakan Injil-Mu, supaya kabar baik didengar oleh banyak orang dan banyak lagi orang yang diselamatkan, baik itu di kota ini, di Kalimantan Tengah, bahkan juga bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur Tuhan. Berkatilah gereja Mubarikas Lubuk Tuayan. Kami percaya gereja ini ada untuk maksud penyelamatan jiwa di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Diberkatilah gereja-Mu Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, bahkan juga anak-anak kami. Kami berdoa untuk memberkati usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan. Kami yang bekerja sebagai penjual dagang sembako, dagang jual air minum, jual mobil, jual jasa, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga pegawai negeri, pegawai swasta, dalam nama Tuhan, pekerjaan emas, apapun usaha pekerjaan yang kami kerjakan, kami berdoa diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk berkat-Nya dicurahkan atas pribadi, keluarga, rumah tangga kami dan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa berkat supranatural itu terjadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami dan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkatilah juga
setiap anak-anak pemuda remaja di gereja betul. Kami rindukan Tuhan ada pelayanan pemuda remaja, bahkan juga pelayanan bapak-bapak dan ibu-ibu. Semua Tuhan, semua kami harus bergerak untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa berkatilah rumah tempat di mana kami beribadah, berkatilah Pak Kardinal Tarung, berkatilah keluarga rumah tangga, istri, anak, cucu, menantunya, dimanapun berada, bahkan usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Dia membuka tempat ini untuk tempat beribadah kepada Engkau, maka mereka tidak akan pernah kehilangan berkatnya dari hidup mereka. Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, diberkatilah Tuhan pembangunan gereja kami, bahkan juga Tuhan kami percaya Kau berikan yang terbaik di tempat yang terbaik dalam nama Tuhan, tepat pada waktunya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Diberkatilah saudara kami jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, mungkin mengalami kelemahan tubuh, pergumulan, sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, jamah dan lawatlah kehidupan mereka, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama kami memuji menyembah Kau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha, pekerjaan dan pelayanan kita. Diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, usaha dan pekerjaan kita diberkati. Diberkati saat kita keluar dan masuk dan persekutuan dengan Roh Kudus. Maranatha, anak datang kedua kalinya untuk menjemput kita orang percaya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Yeah. Yes,